Kejar-kejar serigala. Kau tidak akan bisa kemana-mana. Aku akan memangsamu. Ah! Oke, oke teman-teman, kembali lagi diajak makan bareng dengan gue Dinda dan kali ini ajak makan bareng kedatangan tamu spesial lagi tentunya. Dia seorang daber, Bang Kamal Nasution. Halo. Oke Bang, terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih udah diundang. Diundang ajak makan bareng, tapi Iya. kita belum makan-makan ya Bang. Yoi, nggak apa-apa, ntar tungguin. Bang, pengen tahu nih cerita-cerita dikit ya diajak makan bareng. Siap. Bang Kamal ini jadi daber udah berapa lama sih Bang? Dari kapan gitu? Jadi daber tuh tahun 94, 95 lah ya. Tahun 95 waktu itu masih, kalau nggak salah kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Iya. 95. Sekarang udah 2021. 2021. Oh, udah Itu. berapa? Kalkulatornya ada nggak? Tung. Berapa tahun ya? Banyak lah. Udah dari kelas 4 SD pertama kali itu ngisi suara apa tuh Bang? Pertama kali dulu ada Masih ingat nggak telenovela di Oh, langsung TVRI. telenovela? Ada peran anak-anak, ada Oh, kan? Di TVRI iya, iya, dulu, iya. judulnya Labirin kalau nggak salah. Baru kemarinnya ngisi-ngisi yang lain tuh kartun. Apa pertama dulu Ikyusan, terus mulai kartun-kartun Jepang lain tuh kayak apa ya, judul Baby and I yang Gua itu nggak masih tahu diingat itu. tuh. Ya, dulu banget. Masih kecil banget Iya. kayaknya. Terus dari kelas 4 SD ini tahu-taunya jadi daber itu dari mana Bang? Ah, itu dia tuh. Awalnya pengen jadi artis. Jadi Artis di balik layar juga dong iya, kalau artis daber gaib, kan. artis gaib. Orangnya nggak kelihatan, suaranya doang. Jadi dulu kan ikut modeling gitu, masih kelas 3 SD, kelas 2, kelas 3. Oh iya. Tiba-tiba pantes ada lomba lah ya. dramanya. Iya. Pantes lah ya dengan wajah Bang Kamal ini. Ya dia nyatanya nggak kepake di modeling. Tapi makanya tetap Rezekinya drama. lain. Ya, terus tiba-tiba di lomba modeling itu ada lomba drama. Kebetulan emang orang teater juga lah ya, orang-orang. Dia udah ikut drama segala macem, lama-lama belajar. Kakak ipar juga suka main mungkin di TVRI, dulu masih TVRI. Karena nggak laku di TV nasional swasta. Nggak. Terus ikut casting, dapet langsung syuting di mana dulu, Purwokerto. Akhirnya setelah berapa kali film main, ada kru ngajak. Namanya Om Harjanto. Kamu udah tahu saat itu dubbing itu bagaimana, udah tahu Bang? Sebelumnya pernah sama guru drama itu, ternyata dia daber juga. Diajak sama dia, udah tahu cuman satu dialog doang. Pertama kali tuh dubbing satu dialog. Datang jam 11 malam, take jam 3 subuh. Satu dialog doang. Udah, habis itu udah nungguin tayangnya 2 minggu kemudian. Ada suara, udah lewat. Itu pertama kali. Halo teman-teman, aku di sini. Ayo kita main bersamaku. Tunggu dulu ya, aku harus mengambil makanan di kulkas. Itu mirip banget sih sama dengan karakter yang si beruang gede gitu kan. Alhamdulillah. Aslinya juga saya badannya gede sebenarnya. Gede apa? Oke Bang, Ya. karena ini ajak makan bareng, Hmm? aku mau ngajak Bang Kamal kira-kira mau makan apa nih? Ya namanya diajak. Apa makanannya apa? Requestnya Penawarannya ayo, kira-kira penawarannya apa? Apa? Aja? yang recommended apa? Yang ditawarkan apa nih? Recommended. Sama mau aja habis buka puasa ya. Iya. Lapar kan? Oke teman-teman, makanan kita udah dateng. Kita pesennya tadi bakwan Malang. Yap. Ayo Bang, cobain. Kita Waduh, cobain enak sambil banget ngobrol nih. ya Bang. Makan ya. Ya, siap. Ada temen bilang makanan tuh nggak ada yang nggak enak. Dia cuma Tapi? tahu 2. Enak dan enak sekali. Bagus kan, berarti bersyukur banget. Iya bener. Daber juga Yang tuh. bisa makan. Oh, Tikar. Mari. Bismillah. enak Bang. Enak dong. Oke, makan teman-teman.
Enak. Enak, cuma kalau menurut aku kuahnya kurang berasa, Oh, kurang berasa. kurang gurih. Lupa ke bawah kali garamnya. Bisa jadi. Tadi sampai di mana nih? Ayo. Dijawab yang bisa dijawab. Udah sekian tahun jadi daber gitu bang. Iya. Ada kesulitan nggak sih sebagai daber tuh, sulitnya di mana gitu? Jadi daber ya, sulitnya di mana? Sebenarnya sih kalau orang bilang sulit, saya bakal bilang gampang. Kadang juga merasa kesulitan juga, udah wah ini bukan kapasitas saya lagi kan gitu. Ini rezekinya buat yang lain. Kadang-kadang juga ngisi yang tua banget atau gimana. Ya enaknya sih memang tidak akan menjadi sulit kalau memang sudah sesuai dengan kita, tetap dengan bantuan pengarah dialog atau direkturnya ya. Oh, berarti ada direkturnya kurang lebih Ada. sama film gitu ya? Nah itu salah satu kesulitan itu. Tugas direktur kita kan harus ngepasin lip sync. Iya, gerak. Nah, dari bahasa luar, misalkan mereka 3 kata, itu sudah full lip sync ya. Nah, kalau kita diterjemahin ke kita bisa 5 kata, itu gimana? Nyesuaiin lagi. Kelebihan lagi. Kelebihan itu ngepasin lagi. Itu berarti jadi tantangan tersendiri juga dong Iya, sebagai seru. seorang daber ya? Apalagi kadang, kalau dulu saya tuh waktu masih dubbing, ya waktu itulah dulu gaya banget. Waktu itu lagi dubbing. Ya sekarang kan Jadi udah- peran saya ketemu nih, si A sama si B, karakter suara satu tua, satu muda. Saya dubbing nih, kadang mereka kan maunya satu-satu aja dulu, tapi kadang punya keseruan sendiri. Coba gue bantai semua nih, kan gitu. Misalkan dua peran berarti? 2 peran dalam Bisa- satu adegan. Jadi misalkan ngomong, bapaknya, ayo anakku kau kesini ya. Iya ya, aku akan segera ke sana. Kamu mau kemana? Sini dulu, kayak langsung gitu. Wah enak banget kalau bisa sukses tuantik. Tas. Oke mal, kan enak. Iya langsung Seru. kena, langsung dapet gitu chemistry-nya antara bapak sama anak. Walaupun gitu ya. sebenarnya teknisnya mereka maunya udah satu-satu aja, tapi kitanya, saya pribadi mungkin sukanya tuh, coba kan enak kalau bisa kayak gitu. Tantangan tersendiri kan. Makan lagi ya? Makan bang. Bang Hamal sendiri punya obsesi nggak atau ambisi buat berada di depan layar? Gimana nih? Ada bang, sepertinya ada. Ya, ini nongol begini aja malu sebenarnya. Ya rezekinya di mana aja. Yang jelas selama ini alhamdulillah Dari daber ya bang? dubbing dari kecil. Aku sering lah, bisa dibilang sering nonton telenovela. Ya. Nah, telenovela ini kenapa sih bang yang aku tonton gitu, yang aku denger, dubbingnya itu, suaranya itu kurang nyatu gitu sama perannya. Itu ada apa sih? Kalau Ada- bicara telenovela sebenarnya punya gaya sendiri, sampai dulu mungkin pernah ada dengar ceng-cengan orang, oh tidak. Kan gitu. Jadi terang mas sebenarnya. Tidak semudah itu Ferguson. Nah, oh benar begitu Tuan Baron. Kan kayak gitu kan. Ya jadi punya nilai sendiri, tapi ada satu sisi kadang ya tadi bahasa dari kalimat mereka yang 5, mereka 3 kita 5, ngakalinnya gimana. Kadang polanya juga budaya sana kan beda dengan budaya kita kan gitu. Menyesuaikan lagi, makanya kalau dibilang terdengar aneh, ya banyak juga yang merasa tidak aneh sebenarnya gitu. Iya, Jadi sebenarnya terbiasa. Jadi Ya, sorry selera ya. juga sih jadinya Selera. sih ya, bisa jadi. Kita ngomong, kemana aja, bisa kayak gitu. Tapi kan kalau dari segi bahasa yang harus kita sampaikan adalah bahasa baku, ngomong begini aja, kamu mau kemana? Iya. Aneh kan? Pasti terdengar aneh. Iya, benar. Jadi itu mungkin persoalan kebiasaan dan kesadaran bahwa kita dubbing, ya nggak ngerti prinsip sekarang atau gimana, yang jelas yang saya pahamin, bahwa dubbing itu kita menyampaikan bahasa Indonesia. Banyak bahasa-bahasa baru yang mungkin anak sekarang nggak tahu, kayak bersintas. Apaan bersintas kan kayak gitu. Nah, iya kan? Sama, saya juga sering baca, masih kurang paham buat mereka. Tapi itu kewajiban kita buat nyampein. Kayak gadget. Kita taunya gadget-gadget aja di kuping, padahal kan bahasa Indonesianya gawai. Iya, benar. Nah, itu kan Iya. tugas kita juga buat nyampein ke situ. Bahasa Pasti Indonesia bakal yang terdengar baik aneh. dan benar, seharusnya begitu ya.
ada tuntutan ke situ sebenarnya karena dengar sejarahnya dulu dari orang TVRI itu lagi, itu Bu Tien Soeharto suka dengan Osin dan dia ingin menyebarkan bahasa Indonesia di wilayah-wilayah yang jauh kan banyak yang nggak tahu bahasa, jadi belajar dari film. Ya itu dia awalnya adalah mensosialisasikan bahasa Indonesia. Jadi ya hal kayak gitu yang nggak bisa dihilangkan sebenarnya kalau saya pikir ya. Seorang daber kalau begitu ya. Harus untuk dubbing ya. Mungkin kalau animasi lokal misalkan mereka dubbing langsung ya berperan selayaknya film aja mereka main. Banyak kan sebelum gambar dibikin kalau animasi ya, maksudnya animasi lokal tuh kayak film-film top yang ada di kita lah. Itu kan mereka dubbing dulu, mereka acting aja main, terus baru animasinya dibikin. Jadi nggak terpaku sama lip sync, jadi enak main. Lebih gampang ya. Tinggal mikirin durasinya berapa nih kan gitu. Ya kan, pasti begitu. Dan karakter yang pernah didubbing sama Bang Kamal ini, yang aku tahu itu Tom Mingse. Ya Bang, Pernah. benar. Tom Mingse teman-teman. Pada zamannya itu Tom Mingse sangat booming sekali kan. Coba dong Bang, sebagai Tom Mingse gimana sih? Tom Pengen denger Mingse, suara karakternya aslinya seorang Tom Mingse itu. Kau macam-macam denganku, Sancai. Aku tidak membutuhkanmu. Pergi sana. Cielah. Jadi malu sendiri. Aduh. Kayak gitu. Kartun-kartun sih keren. Kartun-kartun banyak banget ya. Banyak Korea juga. Kartunnya Naruto ya Bang ya? Naruto ngisi jadi Rock Lee, Garai, Sai. Coba, itu dalam satu Film, tapi ya satu serial tiga peran. Kadang juga ngisi yang lain lagi. Kalau memang karakternya banyak kan nggak mungkin dibantai sama yang lain-lain kan. Kita kebagian peran lain lagi. Ya. Kadang ya ketemu scene-nya itu, kita ngubah karakternya aja. Itu pun nggak gampang sih. Nggak aja. kan satu serial 3 peran kan? Ya, kan belum tentu ketemu semua. Dalam satu episode itu belum tentu ketemu terus. Kayak misalkan Rock Lee lagi berantemnya sama siapa, nanti Sai-nya berantem sama siapa. Coba dong Bang. Aku pengen Rock Lee ya? tahu. Rock Lee ya? Wah, Naruto, ayo sini. Kau tidak akan bisa mengejarku, Naruto. Nah, terus ketemu Gara yang kalem. Tidak apa-apa, Naruto. Yo. Aku akan menunggumu di sini. Ya, aku mengerti apa yang kau inginkan. Dah. Itu berbanding terbalik banget ya. Iya. Dan bisa aja gitu ya Bang ya. Ya kebiasaan sih karena diajarin terus latihan kebiasaan. Kan para senior juga ngingetin. Kan temen-temen juga kan. Apalagi zaman dubbing masih bareng. Dubbing masih bareng ya dulu. Berarti Ini sekarang bukan dubbingnya sendiri-sendiri. Sekarang sendiri gitu. Sekarang tuh satu mikrofon, TV layar kan. Bahkan naskah pun sekarang di layar. Nah udah dubbing kita sendiri-sendiri. Kalau dulu kan enggak. Ini 3 mic nih berdua misalkan. Ini mic masing-masing. Dubbing tuh ngobrol. Kalau saya salah atau mbaknya salah, ya ulang kita. Bang Kamal sebagai dubber, Ya. ada rasa kebanggaan tersendiri nggak Alhamdulillah. sebagai dubber? Iya, rasa bangga, seneng ada ya. Satu sisi yang dipengenin berperan kan, bisa masuk ke dunia yang dibilang santai tapi serius, dibilang serius tapi santai kerjanya kan gitu. Kalau bahasa temen-temen mah modal bacot doang lo dapet duit kayaknya. Gitu. Ada temen tuh Adit Buluk namanya. Ngomong begitu tuh. Salin ya. Tapi bener. Ya kita harus bersyukur di situ, alhamdulillah. Bersyukurnya dari ya nggak banyak orang, nggak semua orang juga bisa Ya. dengan satu pita suara gitu kan, bisa Ya alhamdulillah. mengisi suara yang beragam banget. Ya. Nah, sebagai dubber sendiri, nih lagi-lagi boleh tahu nggak sih penghasilan sebagai dubber itu?
bisa menjamin masa depan Honor ya? nggak? Kalau angka nggak boleh kasih Kepo. tahu. Yang Soalnya jelas kan jarang-jarang nih ada yang ngebahas, Iya. yang tahu gitu, daber itu berapa sih bayarannya gitu. ya alhamdulillah. Yang jelas saya dubbing dari SD sampai sekarang. Sampai saya punya istri. Yang jelas alhamdulillah cukup. Semuanya dari hasil dubbing ya Bang? Dari hasil dubbing. Nah, kenal orang-orang itu sendiri, ada nggak persaingan gitu sih Bang di daber? Di dunia para daber gitu? Positifnya, Saing-saingan gitu? saingan sih nggak tahu deh. Yang jelas saya nggak ngerasain itu. Yang jelas persaingan positif ya karena kita casting. Kita casting. Dia minta misalkan 3 sampel suara, si A, si B, si C. Ya itu kan persaingan. Iya, iya. Positif weh ya di Positif, Ya, itu berarti persaingannya secara alhamdulillah. positif ya. Kalau negatif nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Nggak tahu sih sampai tadi. Kayaknya sih mudah-mudahan nggak ada. Dubbing ini kan suara itu berharga banget Bang. Kalau Bang Kamal sendiri pernah nggak ngerasain, aduh suara gue hilang nih, ini ada kerjaan gimana nih gitu, pernah nggak Bang? Oh pernah. Sampai nggak sampai hilang, serak banget. Besok mau VO nih, voiceover. Aduh suara kenapa nih? Pernah tuh gara-gara pilek. Biasanya kan alhamdulillah penyakit itu pilek ya. Ya obatnya tidur, istirahat. Memang adalah ramuan-ramuan kayak orang jeruk nipis pakai kecap. Kita juga suka konsumsi itu juga. Oh buat ngejaga. Cuman ya dibilang ya malu juga sebenarnya sih. Dibilang ngejaga, saya nggak ngejaga, saya ngerokok. Tapi alhamdulillah intinya sih emang istirahat cukup. Nggak ada trik-trik khusus yang lain buat ngejaga suara? Trik-trik khusus sebenarnya sih latihan dasar vokal di teater dulu kepake sebenarnya. Terus kalau misalkan dukanya sendiri, Dukanya? mungkin ada, mungkin sekarang udah enggak kali ya, dulu mungkin pernah datang ngisi suara tapi nggak dibayar. gitu. Pernah. Gimana? Pernah dulu ada, dulu banget sih dulu. Jadi dubbing nih, dia bilang deadline. Sebenarnya sih kita udah nggak sama orang ini. Aduh males juga, cuman karena ada temen ngomong bantuin lah Mal. Ya bang datang. Datang tuh dubbing jam 1, kelar jam 5 subuh. Jam 1, jam 5 subuh, karena bisanya saat itu jam segitu. Dibelain sampai kayak gitu. Alhamdulillah, kabur orangnya. Nggak dibayar pernah. Cuma temen ya, yang tadi kita tolongin ya, ya dia juga gimana, dia juga kena juga kan. Ada dulu kayak gitu. Karena kan Tapi dipakai, maksudnya hasil dari sayang. sayang. Kan kita kontraknya, dibilang kontrak juga dulu tuh ya. Kerja saya sama perusahaan dubbing aja. Sedangkan dia tanggung jawabnya ke station. Kan nggak jadi tanggung jawab station dong. Station taunya bayar ke dia, dianya yang kabur kan gitu. Karena kebanyakan seringkali kepercayaan aja. Kayak misalkan VO di rumah. Ada job, Mal kerjain ini. Naskahnya ini. Kerjain tuh. Ya udah, selesai kita kirim ke dia. Nanti dibayar. Itu kan kepercayaan banget, nggak ada jaminan loh. Nggak ada jaminan. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih baik-baik aja yang kayak gitu malah. Sama pernah sedih banget. Dubbing cerita ini film top nih. Sedih banget Bang. Sedih. Pakai itu dong, pakai voice overnya sedih banget itu. Dulu gue tuh muncul. Jadi filmnya tuh buat bioskop. Film top, dubbing sampai di Jogja. Wah gila suara gue nih enggak. Cicit. Alhamdulillah pas tayang diganti artis. Serius. Langsung gue dubbingnya dibayar sih, kerja dibayar girang, bayar gede alhamdulillah. Oh. Cuman kan ada kebanggaan Tapi juga benar, dong. Ada kebanggaan, kan Wah, harusnya ya. Pas tayang lalu suaranya lain nih. Terakhir nih Bang, pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini mereka mendalami dunia sulis suara. Oh ya. Buat yang ngedalamin, ya sama-sama kita belajar terus. Yang pernah merasa bisa kuncinya. Jangan cepat puas maksudnya, sama-sama belajar lah. Terus bangun jaringan, apa ya, sikap kita ke teman-teman seprofesi atau ke orang lain tetap dijaga. Terus latihan sama
Ya mungkin juga pesan buat penonton yang seperti Mbak bilang, kadang merasa aneh dengar dubbing. Iya. Ya mudah-mudahan ngerti alasannya kenapa kan, kebutuhannya apa, dan memang seperti itu kebutuhannya kan. Ada tanggung jawab, kita juga bekerja dengan tanggung jawab, nggak salah-salah kan gitu. Kita juga nggak mau bikin film hancur kan gitu. Toh nantinya kita dubbing sembarangan juga kita yang jelek kan gitu. Yang dilihat orang pasti ini yang ngisi suara siapa sih gitu kan. Kayak gitu. Oke. Kita selesai ngobrol bareng Bang Kamal. Selesai nih, lanjut makan ya? Kita closing dulu. Thank you Bang. Sama-sama, thank you undangannya Udah semua. datang, Makasih. diajak makan bareng. Mm-mm. Semoga kisah-kisah dari Bang Kamal bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Memotivasi Makasih. kalian semua buat lebih baik, yang mungkin mau menjadi seorang dubber. Bisa. Bermanfaat. Banyak teman-teman yang buka kelas kok. Bisa Eh, dikasih tahu nanti linknya. Teman-teman. Saya juga belajar juga sama mereka. Oke teman-teman, sekian ajak makan bareng kali ini. Sampai ketemu di konten ajak makan bareng selanjutnya. Gue dan Bang Kamal pamit. Dadah, bye-bye. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih. Makan lagi makan.